Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Nadia Hoirudisa dengan NPM 1022 1146 kelas C3 Akuntansi. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi mengenai syahadatain dalam proses kehidupan manusia sebagai evaluasi tengah semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang diampu oleh Bapak Dr. IR Haji Muhammad Budi Jatmiko, MSI MEI. Berikut pemaparannya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai syahadatain dalam proses kehidupan manusia. Video ini saya tujukan untuk memenuhi evaluasi tengah semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang diampu oleh Bapak Dr. IR Haji Muhammad Budi Jatmiko, MSI MEI. Berikut pemaparannya. Syahadatain dalam proses kehidupan manusia adalah syariat yang sangat penting bagi menentukan nasib manusia selanjutnya di hari akhir atau di akhirat. Syahadah berupa perjanjian antara ruh dan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dilakukan sejak masih di alam ruh. Semua pemaparan ini terangkum jelas dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 172 dan Quran Surat Al-Qalam ayat 39. Ada dua respon dari manusia terhadap syahadat. Yang pertama, ada yang melaksanakan syahadat atau ada yang menerimanya, dan yang kedua tentu saja ada yang menolaknya. Nah, kedua pilihan tersebut pastinya memiliki konsekuensi yang berbeda. Yang pertama, kita akan membahas mengenai orang-orang yang menerima atau yang melaksanakan syahadat. Hal ini tercantum dalam Quran Surat Az-Zumar ayat 73 yang artinya berbunyi, dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya diantar ke dalam surga secara berombongan, sehingga apabila mereka sampai kepada surga dan pintu-pintunya telah dibukakan, penjaganya berkata kepada mereka, "Kesejahteraan dilimpahkan atasmu, berbahagialah kamu, maka masuklah kekal di dalamnya." Nah, dalam Quran Surat Az-Zumar ini dikatakan bahwa orang yang melaksanakan syahadat atau orang-orang yang beriman akan kekal di dalam surga berdasarkan janji yang telah Allah buat kepada mereka. Lantas, bagaimana nasib orang-orang yang menolak syahadat? Dalam Quran Surat Az-Zumar juga dijelaskan bahwa orang-orang kafir dibawa ke neraka jahanam berombongan-rombongan, sehingga apabila mereka sampai ke neraka itu dibukakanlah pintu-pintunya dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya, "Apakah kamu belum pernah datang kepadamu rasul-rasul di antaramu yang membacakan kepadamu ayat-ayat Tuhanmu dan memperingatkan kepadamu akan pertemuan dengan hari ini?" Mereka menjawab, "Benar, telah datang. Tetapi telah pasti berlaku ketetapan azab terhadap orang-orang yang kafir." Quran Surat Az-Zumar ayat 71. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa orang-orang kafir akan dibawa ke dalam neraka dan ditanya oleh penjaga neraka bahwa apakah belum ada orang yang membawakan berita tentang kebenaran, yaitu Islam. Namun sebenarnya telah ada orang-orang yang datang kepada mereka, namun orang-orang kafir ini tetap menolak dan enggan untuk melakukan syahadatain. Sekarang kita akan menjelaskan mengenai tahap kehidupan dari manusia yang berkaitan dengan syahadatain nantinya. Tahap pertama, manusia akan mengalami kematian pertama, yakni dimulai dengan nutfah atau setetes mani, alaqah, segumpal darah, mudghah, segumpal daging, lalu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberinya ruh. Dan saat diberikan ruh ini, nantinya Allah berkata kepada ruh tersebut, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Dan ruh tersebut akan menjawab, "Betul, Engkau Tuhan kami menjadi saksi." Hal ini sesuai dengan Quran Surat Az-Zumar ayat 172. Maka, pada kematian pertama, manusia berada pada fase janin yang belum diberi ruh. Namun, saat diberikan ruh, manusia atau janin akan diambil kesaksian bahwa Allah adalah Tuhannya. Maka, secara tidak langsung, seluruh manusia itu telah menjadi Islam sejak kecil, sejak janin. Namun, saat lahir, orang tua mereka lah yang menjadikan mereka Nasrani, Majusi, ataupun agama lainnya selain Islam.
tahap kehidupan manusia selanjutnya adalah kehidupan pertama. Kehidupan pertama ini mencangkup dua fase. Yang pertama, kehidupan di alam rahim dan kehidupan di alam dunia. Pada kehidupan di alam dunia, manusia akan mengalami masa balita, masa anak-anak, masa mumayyiz atau masa-masa di mana beranjak dewasa hingga dewasa, dan masa pikun di mana masa-masa tersebut adalah masa lanjut usia. Hal ini sesuai dengan firman Allah, dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia kepada kejadiannya, maka apakah mereka tidak memikirkannya? Quran Surat Yasin ayat 68. Tahap kehidupan manusia yang ketiga ada kematian kedua. Hal ini dijelaskan dalam Quran Surat Ali Imran ayat 185. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Hal ini menyatakan bahwa pada tahap kehidupan atau kematian kedua ini, manusia akan mengalami benar-benar mati atau benar-benar mengalami kematian, yakni dicabutnya nyawa dari raga manusia. Nah, pada tahap kehidupan yang terakhir adalah manusia akan mengalami kehidupan kedua, yakni kehidupan setelah kematian yang kedua. Adalah hari di mana semua amal perbuatan, baik itu yang buruk maupun yang baik, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Namun sebelum itu akan ada fase-fase sebelumnya yang menjadi proses di hari akhir nanti. Yang pertama adalah menunggu kehancuran alam semesta yang tercantum dalam Quran Surat An-Naba ayat 17 hingga 20, hari dibangkitkan Quran Surat Yasin ayat 12, hari perhitungan Quran Surat Al-Zalzalah ayat 7 hingga 8, dan hari pembalasan Quran Surat Al-Infitar ayat 17 hingga 19. Sekarang saya akan membahas mengenai sikap manusia terhadap seruan Rasul. Ada dua sikap atau dua respon yang manusia berikan saat mendapatkan seruan dari Rasul. Yang pertama tentunya ada orang-orang yang menerima seruan Rasul, dan golongan orang-orang inilah yang nantinya akan selamat dari siksa api neraka dan kekal di dalam surga karena dapat menerima seruan Rasul dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini tercantum dalam Quran Surat Al-An'am ayat 125. Namun celakanya, ada segelintir orang yang menolak seruan Rasul, sehingga golongan orang-orang inilah yang akan celaka di hari akhir dan akan di neraka selama-lamanya. Hal ini berdasarkan faktor-faktor seperti berikut. Yang pertama, faktor pendidikan orang tua. Tak banyak orang tua yang memprioritaskan pendidikan agama di atas pendidikan yang lain. Jadi, orang tua kurang dalam memberikan pemahaman agama terhadap anak-anaknya, sehingga anak-anak yang mereka didik secara tidak langsung ataupun secara langsung menolak seruan Rasul dan menolak Islam. Hal ini terdapat pada Quran Surat At-Tahrim ayat 10-11. Faktor yang kedua adalah pengaruh sikap hidupnya, seperti beberapa sifat seperti prasangka, prinsip hidup, pengalaman, sudut pandang, dan literatur. Yang perlu diwaspadai adalah prasangka buruk terhadap Rasul sehingga menyangka bahwa itu bukanlah kebenaran. Lalu prinsip hidup yang mungkin lebih mengutamakan kehidupan dunia dibanding kehidupan setelah dunia. Pengalaman mungkin banyak salah gaul ataupun salah dalam memilih teman, sehingga dalam pengalamannya mereka memilih untuk menolak seruan Rasul. Sudut pandang juga sama seperti pengalaman, dan literatur adalah bahan bacaan di mana kita harus memperhatikan apa sih bahan bacaan kita sehingga nantinya tidak memberikan pemahaman ataupun sudut pandang yang salah. Sekian pemaparan mengenai syahadatain dalam proses kehidupan manusia dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.
Itulah pemaparan materi mengenai syahadatain dalam proses kehidupan manusia yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.